Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di acara Ngobrol Pintar bersama Suara Masyarakat Majalengka. Kali ini kita akan membahas terkait sepertinya ada konflik kepentingan di Imanku ya, buku Pak Uwu. Dan saat ini saya ditemani oleh Ibu Imas, mantan Kuwu Desa Loji, dan Pak Thomas, mantan Kuwu Desa Burujul Wetan ya Pak Thomas. Enggak, ini sebelum kita ngebahas, saya tayangin dulu nih videonya nih terkait sepertinya ada perpecahan di kubu Imanku. Nah, oke. Buku barangkali tanggapannya seperti apa tuh dengan postingan mantan kubu Sukaraja Kulon ya? Ya. Pak Iding ya, bagaimana Ya. itu sepertinya? Ya sebenarnya tidak di dalam imankunya sendiri itu tidak ada yang tadi dikatakan ada perpecahan atau segala macam. Itu hanya isi dari video itu yang tidak tersampaikan dengan jelas gitu kan. Karena itu sudah hasil editan lah Pak gitu kan. Kalau misalkan videonya itu ditayangkan video utuh, video asli, di situ ada pembicaraan kami gitu kan muncul di situ. Jadi sebenarnya nggak ada perpecahan, hanya mungkin Pak Iding konteksnya itu dia substansi yang disampaikan keberatan di situ itu tidak mengurangi ataupun istilahnya menjadi satu hal masalah yang besar di Imanku sebenarnya enggak gitu. Tapi memang beliau juga bagian dari Imanku itu Pak Uwu. Kalau bagian dari Imanku itu relawan Imanku itu beliau ya enggak gitu. Tapi kalau mantan ya gitu kan, karena kita Imanku itu adalah relawan yang emang ada di barisannya Pak Eman gitu kan. Nah beliau itu pernah kita ajak, kita raih, beliau tidak mau serta gabung gitu. Jadi memang artinya tayangan itu juga tidak ada konfirmasi terlebih dahulu. Tidak ada. Nah, terus memang ada acara apa pada saat itu buku sebenarnya ketemu dengan Pak Yayat itu? Jadi itu ceritanya begini Pak, kami dihubungi oleh perwakilan dari Pak Yayat. Pak Yayat meminta ketemu dengan Imanku gitu kan. Nah itu yang agendanya awal itu hari Minggu, cuma tidak terjadi, diundur waktunya jadi hari Rabu. Nah saya tanya, saya pun nggak tahu agendanya apa kan, kok tiba-tiba Pak Yayat itu ingin ngobrol dengan Imanku gitu kan. Nah setelah kami ketemu di situ pertemuan, ternyata Pak Yayat ini timnya itu menyampaikan bahwa meminta tolong, ada istilahnya bantu dong kami, fasilitasi kami untuk bisa ketemu dengan Pak Eman, bahwa beliau itu siap jadi wakilnya Pak Eman. Jadi kami itu hanya diutus ya Pak ya, diutus untuk menyampaikan hal itu ke Pak Eman gitu. Nah itu istilahnya ya saat pertemuan itu kami tidak langsung merespon, oh iya saya siap, enggak. Karena apa? Karena kami dipanggil ke situ kan secara organisasi Imankunya ya. Jadi kita juga perlu minta persetujuan kepada rekan-rekan Imanku yang lain. Nah kebetulan besoknya kami ada acara rakor dengan korcam-korcam se-Imanku satu kabupaten. Nah di situ kita bahas etis tidak ya. Nih kita diminta oleh Pak Yayat untuk menyampaikan ke Pak Eman, beliau sanggup ini, kita sampaikan tidak ya, etis tidak ya kita kalau menyampaikan hal ini, kita pendapat kan. Nah ternyata kesepakatan saat itu ya kalau hanya menyampaikan ya nggak apa-apa katanya gitu kan, itu pertimbangannya kan ada di Pak Eman itu, karena memang selama ini kami juga untuk urusan wakil tidak mau tercampur, cuma dikembalikan lagi kepada Pak Emannya sendiri. Jadi itu ceritanya seperti itu Mbak konteksnya. Jadi bukan berarti kami ada ketemuan di sana, ada dokumentasi itu untuk beralih dukungan, enggak gitu. Kami hanya diminta untuk menyampaikan, intinya saya ini mau dipakai enggak, gitu. Karena perjalanan
Pak Yayat dengan timnya itu udah hampir 14 bulan katanya ya. 14 bulan tapi belum sampai ada titik temu nih. Mau dipakai atau enggak. Nah, tapi saya udah kasih pemahaman ke Pak Yayat dan timnya bahwa Pak Eman itu tidak bisa memutuskan sendiri. Selain itu dipasrahkan semua kepada ketua-ketua partai yang koalisi kan gitu untuk menentukan wakil. Disampaikan. Itu hanya salah paham aja sih. Salah pahaman ya. Salah paham aja, tapi ya kita juga ya dengan adanya itu ya khawatir juga di internal kami ada sangka-sangka lain kan gitu. Tapi memang Imanku sendiri itu di Majalengka sendiri, karena ini organisasi mantan kepala desa lokal ya Bu ya? Iya. Sifatnya hanya di Majalengka ya? Betul, hanya di Majalengka. Sampai sejauh ini ada berapa anggota Bu? Kurang lebih ada 600 ya. 600. Dan semua solid ke Pak Haji Eman gitu? Enggak sih. Enggak. Artinya di Imanku juga memberikan kebebasan. Dibebaskan. Kami tidak istilahnya harus malu ke untuk mengikuti kami gitu kan. Kita membebaskan. Yang penting ya kita misi dari Imanku inilah ya siapapun nanti yang jadi bupati, Imanku ini ada di di yang lain juga gitu, nggak mesti di Pak Eman kan gitu. Yang penting yuk kita samakan visinya karena kita bekerja ini bukan hanya untuk relawan Pak Emannya, Imanku yang ada di Pak Eman, bukan. Jadi memang Imanku juga punya visi misi tersendiri untuk memberi dukungan. Betul. Bukan strategi politik gitu seolah-olah mau bagi tugas nih. Yang lain di situ, yang ini di sini kan kesudahan itu wajar saya pikir. Iya. Seperti itu. Apakah memang ya kita tuh mendukung siapapun juga karena kita punya tujuan tersendiri gitu. Dan sifatnya bukan kepribadian atau seperti apa. Enggak, kita istilahnya kepentingan kita, misi kita ya untuk para purna kades. Bahkan bukan hanya untuk para purna, Pak. Gitu kan ya, siapapun sekarang yang menjabat kepala desa, itu kan habis masa jabatannya akan masuk ke komunitas kami. Nah, jadi misi kami itu memperjuangkan semuanya. Nah, kalau kita memperjuangkan itu, ya kalau memang tidak, saya nggak sepaham dengan Pak Eman, ya mangga mau dengan yang lain gitu kan, dengan calon yang lain, tapi sama-sama tujuannya yang ini gitu kan. Kita sampaikan tujuan Imanku ke itu, ya pengennya seperti itu. Nah, terus dengan potensi Imanku yang saya pikir begitu besar ya, Pak Kuwu ya. Kan pasti banyak keneh mantan meren di Batanung Ajabat betul, ya. Sehingga muncul rumor di lapangan itu ada saling klaim nih. Di satu sisi juga yang menjabat tidak mau kehilangan panggung, mungkin bahasa saya seperti itu. Dan diintege meren saya nuker ngajabat kan gitu. Karena di politik mah saling klaim atau merasa diri saya yang sedang manggung kan pasti ada buku. Nah, menghadapi dinamika itu sendiri seperti apa di posisi Imanku ini? Nah, kami itu hal untuk menyikapi hal itu, Pak, kita udah lakukan ini di Kecamatan Jatiwangi dulu ya. Itu saya coba di Kecamatan Jatiwangi, kita bersinergi nih dengan kepala desa aktif gitu kan. Tapi yang kita istilahnya yang saat ini kita komunikasikan itu dengan kepala desa yang satu haluan, gitu kan, kepala desa aktif yang satu haluan dulu, gitu kan. Ya kita sampaikan bahwa kami Imanku, istilahnya sekarang ikut mensukseskan untuk Pak Eman itu, yang punya tujuannya ini. Kita sampaikan tujuan yang tadi saya sudah sampaikan kepada beliau. Nah, kepada para kades aktif itu dan di Jatiwangi ini alhamdulillah. Jadi kita bersinergi. Kita bagaimana caranya kita bersinergi karena kepentingan yang saya sekarang jalankan itu untuk kalian nanti nikmati gitu. Gitu. Jadi mensinergikannya di situ sih, Pak. Artinya meminimalisir miskomunikasi ya, Bu ya. Dengan yang menuju ngajabat gitu. Dan faktanya berjalan itu di Jatiwangi ya, berjalan alhamdulillah. Itu kita udah laksanakan kemarin itu kita namakan konsolidasi Pakuwangi dan Imanku. Pakuwangi itu kan paguyuban kuku Jatiwangi, gitu kan. Itu ada berapa kepala desa yang ini? 11 kepala desa itu di Kecamatan Jatiwangi. Nah, sejauh ini pergerakan Imanku sudah sejauh mana, Ibuku, Paku, terkait dukungannya dengan Haji Eman? Ya, alhamdulillah lah. Kalau perjalanan kita sudah di bawah sudah bagus lah. Tapi dengan kepala desa aktif juga kita solid. Solid ya. Jadi di sisi lain tidak ada
yang mungkin lah kalau yang lain mengklaim bahwa wah ini saya alhamdulillah, tapi untuk di Jatiwangi mudah-mudahan ini untuk kecamatan lain juga bisa sama lah. Kenapa tujuannya? Untuk Majalengka yang lebih bagus, langsung saya lah upami nama gitu. Betul. Jadi Majalengka itu supaya lebih maju lagi. Jadi kedepannya lah intinya. Karena gitu. bagaimanapun kan Jatiwangi itu salah satu titik apa ya, tolak ukur keberhasilan politik di Majalengka. Karena mungkin karena banyaknya DPT mungkin ya, ya. Karena banyak lah, artinya pada saat di Jatiwangi bisa dikuasai ya sepertinya akan lebih mudah untuk meraih kemenangan, kata senior sih kalau saya mah. Seperti itu. Terus memang di kubu imanku buku paku apa yang menjadi pemicu lah sampai menentukan pilihan bahwa Haji Eman lah yang layak untuk didukung. Itu perjalanannya panjang, Mbak ya. Itu perjalanannya kita 2 tahun lebih sampai sekarang itu kan. Nah sebelum beliau itu Pak Eman itu memang mau maju, kita udah deket, kita sering sharing. Kita sharing, nah sharing tentang desa lah gitu kan. Kita awalnya tentang saya jadi minta pendapat gitu kan, pendapat Pak Eman tentang desa seperti apa gitu kan. Nah terus untuk dikatakan mensejahterakan masyarakat desa itu sistemnya seperti apa dibangun kan, itu kan dari situ dulu kan. Nah itu kita setelah kita ngumpul dengan rekan-rekan imanku, kita kan sharing dulu karena dengan para mantanku tuh, oh di kondisi di sini seperti ini ya, kondisi ini seperti. Nah kita obrolkan lah ke beliau, minta tanggapan beliau seperti apa gitu kan. Nah, ternyata beliau juga memahami tentang desa karena bapaknya ya orang tuanya Pak Eman itu memang tadinya mantan kepala desa gitu, jadi dia paham gitu kan tentang ketika obrolan itulah nyambung ya, di situ saya istilahnya menawarkan, Mak gimana kalau maju aja jadi bupati, dengan istilahnya udah memahami kondisi di desa seperti ini, kita udah menyampaikan dan hasil sharing dengan beliau juga ya cukup memuaskan bagi kami gitu kan. Nah dia maju nggak? Waktu itu belum ada ya jawaban ya atau enggak gitu kan, belum gitu. Nah, barulah setelah perjalanan berapa tahun kemarin ya. Tapi katanya pada saat di awal pas Sekda masih Pak Eman masih menentukan memposisikan diri menjadi M2, katanya ada rumor imanku akan menarik dukungan. Itu betul? Betul. Oh gitu ya? Betul. Karena apa? Kita udah ngeling gitu kan, kita udah menitipkan misi kami, udah menitipkan istilahnya untuk pergerakan nanti pembangunan di desa itu seperti ini udah tersampaikan ke Pak Eman. Lah kalau beliau tidak maju sebagai M1, nyantol kasaha deui ya nyantol kena gitu kan. Yang namanya M2 ya nggak dikatakan nggak punya kewenangan full gitu kan, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Terus komunikasi itu juga dibangun dengan calon-calon yang lain, Bu? Dikomunikasikan apa tidak gitu? Kalau dengan yang lain kita belum punya waktu. Apa dengan Haji Eman langsung klik gitu? Iya, karena istilahnya satu gini loh, saya untuk masuk terus terang gitu kan, saya untuk masuk ke Pak Haji karena saya pun udah berupayakan untuk membangun seperti itu kan gitu kan, untuk membangun komunikasi. Cuma saya belum dapat linknya gitu loh, Bang. Gitu sulit belum dapat linknya gitu kan. Jadi ada kesan kok susah banget ya masuk ke Pak Haji karena gitu loh itu. Padahal kan secara logika sederhana harusnya kan komunikasi bisa lebih terbangun dengan Pak Haji Karna ya, Pak Kawu menurut saya benar. Karena selain mantan bupati kemarin, artinya lebih tahu permasalahan mungkin, ya bisa logikanya bisa lebih murah lebih mudah terjalin kesepahaman kalau menurut saya. Tapi faktanya mungkin lebih dengan Pak Haji Eman menemukan itu. Ya. Sebelum saya ini ke Pak Haji, saya pernah datang ke Pak Haji Karna. Waktu itu saya membawa program untuk UMKM. Bahkan saya disondingkan oleh Pak, saya juga sebelum datang ke Pak Haji Karna, saya datang melalui Pak ini yang ada di Komisi 2 ya, yang bergerak
disamakan itu ada di bidangnya beliau kan, UMKM itu. Bahkan saya sampai ngurus ke dinas koperasi, ke Indag. Nah terakhir ditemukan dengan Pak itu karena kita membawa misi yang franchise UMKM itu kan gitu, pengen digebiarkan di sini. Kebetulan ada orang yang istilahnya mau menginvestkan gitu kan, tapi kita bergerak di franchise chicken waktu itu. Nah saya datang ke Pak Haji karena memang disambut saat itu, cuma kan perjalanan ke sininya nggak ada ininya gitu loh Pak gitu. Jadi ya udah kita jalan sendiri. Bahkan ketika kita datang ke dinas terkait gitu kan, kita malah ditawarin, ya udah pakai ini ada gerobak katanya, kita nggak butuh gerobak itu. Saya minta Bapak itu menginstruksikan gitu lah. Itu yang saya inginkan, kebijakan yang dikeluarkan. Itu karena kita bawa kita ini ingin membentuk dia itu bukan hanya sebagai pedagang chicken, bukan, tapi dia itu sebagai pengusaha gitu kan. Dari satu gerobak kalau dia berusaha dengan tekun, dia bisa membangun lagi cabang gitu loh. Itu yang kita ini. Coba dari situ belum nyambung juga, belum ketemu lagi lah dengan Pak Haji karenanya gitu kan. Saya pernah datang itu malah difasilitasinya langsung Pak Imif gitu. Dengan kondisi politik sekarang, koalisi juga belum jelas dengan siapa-siapanya, masih memungkinkan untuk berubah. Nah posisi imanku tetap karena ke personal mungkin ya, tidak akan terpengaruh dengan koalisi-koalisi ke depan yang mungkin terjadi. Lebih cenderungnya gini, yang penting Pak Eman jadi bupati aja. Oh gitu. Siapapun itu. Karena rumor di luaran juga ada rumor begini, kenapa tadi saya namanya begitu? Imanku mah cenada itu mah kelompok mantanku yang memang tidak senang dengan Pak Karna. Kan gitu. Nah, saya pikir itu harus saya luruskan juga, harus saya klarifikasi juga. Apakah memang pure ada keterwakilan atau ada chemistry yang sama dengan Pak Eman, atau memang ada latar belakang lain dalam menentukan pilihan ini gerbongnya imanku yang ini mah ke Pak Eman misalnya gitu kan. Kalau untuk urusan itu sih ya, memang kalau selama kita komunikasi memang ada aja banyaknya seperti itu ya. Ada yang ketidakpuasan atau bukan ketidakpuasan sih, jadi kekecewaan pada saat pilkada serentak kemarin gitu sih katanya. Cuma ya kita juga kan karena saya tidak ikut andil di situ, kita nggak tahu kan gitu. Sementara kalau saya pribadi nggak ada hubungan apa-apa sih, nggak ada permasalahan apapun. Dan sah-sah aja Bu, kan, gitu, dasarnya kan kecewa pun sah-sah saja. Iya, gitu. Sah-sah saja. Itu yang terbangun sih seperti itu katanya gitu kan. Jadi mungkin awalnya dibentuk imanku awalnya dari wilayah selatan loh. Oh gitu. Wilayah selatan dulu itu. Kami bergabung ke sana itu ketika saya datang ke Pak Eman membicarakan untuk Kompak Desi Pak kita itu. Nah, Kompak Desi itu apa? Komunitas Purna Bakti Kepala Desa dan Lurah. Itu tingkatnya tingkat nasional gitu kan. Nasional. Kebetulan saya, Pak Iding, Pak Baskara itu masuk ke jajaran pengurusan di provinsi gitu kan. Jadi kita punya kewajiban untuk membentuk Kompak Desi di kabupaten gitu. Nah, sounding lah ke Pak Eman. Nah, disampaikan oleh Pak Eman katanya, lo Ikatan Purna Bakti udah ada lo imanku katanya gitu. Coba aja ketemu dengan Pak Haji lah, komunikasi itu. Gitu. Jadi ya harapannya nanti imanku ini ya bakal cikalnya nanti untuk Kompak Desi gitu keinginannya. Di total ada sekitar berapaan Pak Bu imanku ini yang ke Pak Eman untuk saat ini? Yang kira-kira total 600 lebih lah. Ya mungkin di angka 550-an lah ada. Dari 26 kecamatan itu 26 kecamatan. Berarti hampir satu desa, 2 mantan lah ya? Iya, ada yang 1 mantan, ada yang 3 bahkan ada yang 4 gitu. Jadi nggak rata sih semua. Ya artinya suatu potensi yang sangat besar. Apalagi tadi saya menangkapnya kan ini bukan misi pribadi ya. Betul. Bukan kepribadian, lebih ke persamaan pandangan, pemikiran dan harapan ke depan mungkin ya. Betul. Memang apa yang diharapkan dari para imanku ini, mantanku ini yang ada di gerbongnya Pak Haji Eman itu terkait ke depan posisi di mantan itu seperti apa? Ya kami yang paling utama itu gini loh istilahnya,
kita ini mau membangun desa itu kan tidak mesti harus menjabat, ya kan awalnya ke situ. Jadi kita ingin membantu juga, ingin ikut juga andil dalam pembangunan. Cuma istilahnya di situ juga kami ini kok selama ini kami jadi pura kok nggak ada apresiasi sama sekali gitu loh Pak, itu kan sebagai Purna Kades ini kok nggak ada apresiasi. Nah betul yang diinikan ke Pak Sekda ke Pak Eman itu saya sampaikan bahwa kami tidak minta ke Pak Eman itu istilahnya seperti mungkin relawan yang lain lah, misalkan proyek kayak gitu kan. Kami nggak minta itu, cuma kami minta ada regulasi yang keluar, baik itu bentuknya dari Bupati adalah Perbu, dibantu dari Dewan itu adalah Perda gitu kan, tentang tunjangan untuk Purna Kades gitu kan, tunjangan untuk Purna Kades. Dan itu istilahnya sumbernya kami tidak meminta dari APBD kabupaten atau pusat ataupun dari pribadi Pak Eman, enggak. Cuma di desa masing-masing itu kan ada kas, ada PADes gitu kan. Nah dari situlah alokasikan untuk tunjangan kami gitu kan, untuk tunjangan para Purna Kades itu dari PADes desa masing-masing gitu. Itu yang asalkan kalau udah jelas regulasinya, ya kepala desa aktif juga kan nggak bisa gimana-gimana kalau emang udah ada aturannya kan. Itu juga buat dia nanti untuk tidak menjabat. Iya, untuk dia juga gitu. Itu sih yang misi utama kita itu. Ya, jadi jangan sampai beginilah. Saya sih ngelihat di luar jangan sampai juga potensi imanku ini juga ya mungkin punten-punten disamakan dengan relawan yang lain, Bu, karena ada kesannya kan begitu Pak. Betul. Seolah-olah para relawan itu berkepentingannya hanya di rebutan ajang ya gitu kan. Kue APBD. APBD. Itu juga harus menjadi tambahan wacana pemirsa bahwa imanku ini memang tidak punya harapan ke sana, tapi lebih ke regulasi yang mengapresiasi mungkin ya Bu ya. Iya, betul. Posisi para mantan Purna kepala desa ini mungkin ke depannya. Betul, itu yang diharapkan. Jadi sekali lagi mungkin ke awal terkait rumor perpecahan itu sendiri tidak ada ya? Nggak ada. Jadi bukan perpecahan, mungkin perbedaan pandangan memang dari awal dukungan di internal imanku gitu. Cuma kemarin mungkin yang disampaikan Pak Kowiding itu seolah-olah mengklaim bahwa imanku itu secara kelembagaan beralih dukungan gitu kan, karena kalimatnya di situ kan mantan kepala desa beserta Majalengka Amanah gitu kan. Sementara yang ada di video itu kami ini orang-orang relawan imanku yang ada di jajarannya Pak Eman kan, jadi loh kok ini ambigu begini kan gitu kan. Itu jadi sementara yang hadir di situ pun tidak punya dokumentasi, kita nggak punya dokumentasi, makanya didapat dari mana gitu kan. Itu yang kita istilahnya agak keberatan itu. Betul. Kita sendiri nggak punya dokumentasi itu. Siap, ya mudah-mudahan kan adanya klarifikasi ini kan bisa memperjelas duduk permasalahan ya, Bu Pak Kuwo ya. Ada lagi yang mau disampaikan kira-kira Bu Kuwo, Pak Kuwo, mangga silakan. Iya, kalau kami sih hanya ini aja lah, istilah dengan adanya kejadian ini, mudah-mudahan istilahnya makin para Purna Kades ini makin dewasa dalam cara pandang lah, itu aja sih. Jadi nggak begitu langsung menjudge atau langsung ngambil sikap apa ini seperti ini, enggak seperti begitu juga. Dan kepada relawan yang lain ya punten tadi kata Abah ya tongsin ku imanku lah, imanku mau nahan proyek gitu kan, mau cuma imanku mah yang tadi aku legalitas eta gitu kan, untuk istilahnya bentuk apresiasi ke kami sebagai Purna Kades yang sudah mengabdikan diri gitu kan, membangun desa gitu kan, ikut membantu menginikan program-program bupati pada saat bupati yang ngejabat, itu aja sih. Jadi nggak usah ada sangkaan imanku bakal rebutan kue gitu kan, proyek gitu nggak begitu sih. Ya mungkin ini juga ya, kalau ya namanya juga mantan lah, betul, tetap warga itu ada aja yang datang. Tapi kalau ada imanku, ada keluhan masyarakat, warga atau apa ke imanku lah ke kita. Tapi ada wadah di sana, ada imanku, mungkin kami bisa datang ke sana untuk menyampaikan nanti
betul. Ya keluhan-keluhan warga lah Ya, mungkin betul, itu. betul. Jadi Ya. jadi masyarakat nanti lebih enak gitu. Ya. Iya juga gitu Pak. Ya ke rekan Kades aktif juga. Kami ini jangan dianggap rival Ya. gitu kan. Jangan anggap rival, dan kami juga tidak gila hormat, tidak bukan ini. Enggak. Enggak. Yang penting istilahnya ketika ada, kami sekarang masyarakat lah gitu kan. Kalau misalkan ada rapat apa gitu kan, ya minimalnya kita libatkan lah gitu kan, istilahnya kita ikut untuk, nah itu sih seperti itu. Jadi jangan sampai ada kesenjangan atau gimana lah Ya, gitu Ya kan. kadang-kadang warga itu ada yang datang, Pakku ini, Betul. sudah datang aja ke desa gitu. Nah itu. Tapi kadang-kadang yang mungkin ya maaf ini ya, Ya. yang mungkin gimana lah gitu. Betul. Mungkin dia juga segan ke sana, Ya, betul. lebih dekat Lebih ke dekat kita, ke kita, gitu. gitu. Mungkin itu. Ya. Tapi ada imanku di tingkat kabupaten ya insya Allah lah. Ya. Jadi keluhan-keluhan yang bawah tuh kita bisa sampaikan juga. Ya. Betul. Ya, artinya lebih ke posisi jadikan imanku ini partner ya Bu ya. Betul. Jangan ada berpikir sudon, saingan, mau seperti apa, terutama dengan relawan yang lainnya gitu kan. Ya betul. Gitu sih. Jadi kita juga bergeraknya juga istilahnya ya, kita memposisikan Iman itu sebagai relawan, bukan Ya. sebagai tim ses, Pak. Kita ini sebagai relawan. Makanya tadi kita udah sejauh mana pergerakan, ya kita memperkuat di wilayah masing-masing. Swadaya itu ya, masing-masing. Swadaya. Jadi kita jangan berbicara untuk melangkah yang lebih jauh gitu kan. Kita berbicara di sekup kita aja Betul. sendiri gitu ya, lebih dekat dulu gitulah. Kita perkuat wilayah desa kita sendiri gitu kan. Karena imanku emang udah ada di tiap desa gitu betul, kan. Itu betul. aja penguatan wilayah. Sekedar Jadi, repot-repot sekarang. nggak ada mau jaringan ya. Bu. Nah, Iya, gitu, iya, gitu sudah kan, ada, udah ada gitu. gitu Ya kan. mungkin mantan RT, Iya. mantan kadus juga ada. Ya kita betul. dilibatkan juga Iya. gitu kan. Ya. Ya itu sih harapan kita mah. Ya gitu. mungkin kita juga melihat calon-calon mungkin yang lebih supel lah gitu ya, lebih terbuka gitu ya. Iya. Terus kita ngobrol juga enak lah. Enak, Gitu. betul. Kita enak gitu ngobrolnya. Jadi kita ngobrol tuh nggak ada nggak ada batas lah. Ya mungkin kita kenal waktu di DPMD ya. DPMD kita gitu dari DPMD. Ya, mungkin kami ini punya penilaian juga dari sana juga Betul. gitu. Pada saat masih jabat sih Pak, kita pada pasar. Komunikasinya lebih Komunikasi nyaman lebih dengan nyaman. Pak Eman, ya. Ya. Lebih terbuka gitu ya. Pak, ada lagi yang mau disampaikan, Bu Kuhu, Pak Kuhu? Udah, Ya, mungkin itu ya aja. udah lah itu. Ya, Itu aja, coba Mudah-mudahan. gitu aja lah gitu ya. Kita harapannya istilahnya walaupun liputan dia bayar istilahnya. Nggak apa-apa. Abah Santai, misalkan Bu. kita berbeda ini, Nah, itu. tapi kan kita Tapi kan ini komunikasi itu saling. bentuk kedewasaan kita. Nah, Betul, gitu betul. Pak. Ini Itu bisa harus jadi contoh buat yang lain. Nah, kita itu pengen betul. seperti itu gitu kan, asalkan kita tidak membuka Oh, dapur iya, masing-masing, dapur. Nah, betul. nggak usah saling menjelekan. Betul. Ya udah, prinsip kita berbeda ya jalan kan ke Betul. prinsip, tapi kan istilahnya jangan sampai memutuskan silaturahmi. Betul. Itu loh yang kita ini kan. Ya makanya kan kenapa semangat saya datang ke sini juga kan bukan semangat untuk memecah belah, Pak. Betul, Iya. betul. Kalau saya niatnya memecah belah ya saya akan mempertajam konflik. Toh. Iya. Tapi kan saya memberikan ruang ke teman-teman di imanku, ayo sok klarifikasi ya, Iya, kan betul. begitu, Betul. supaya nyaman ke depannya. Artinya ya, saya juga punya harapan para pendukung calon ini juga mampu bersikap dewasa lah, Nah, itu. Iya, gitu ya, betul. meskipun mungkin tidak semua ya, Pak Betul, Hu, artinya betul. karena memang kepentingan dan pola orang itu kan Ya, berbeda. ya. Tapi minimal ada beberapa golongan kelompok yang memang mampu menunjukkan kedewasaan berpolitik. Tidak mentang-mentang kita berbeda calon, berbeda pandangan, Gontok-gontokan Betul. gitu kan. Misalnya. kudu harus silaturahmi kan Ya, ya, Betul, juga lah. iya. Iya kan, karena istilahnya orang itu kan menilai itu kan dari sudut pandang yang masing-masing Betul. gitu kan. Saya memandang istilahnya kenapa saya Pak Eman, ya mungkin sudut pandang saya Pak Eman Ya. lah yang lebih ini kan Betul. gitu kan. Nah cuma istilahnya jadi hal-hal perbedaan ini bukan untuk dipertajam Betul, gitu. betul. Makanya saya mewakili rekan imanku mengucapkan terima kasih banget nih. Saya udah Sami-sami. dikasih panggung sama Sami-sami, Bu. Abah di sini ya. Alah, Udah mau sama-sama. datang ke sini Ya. gitu kan, Pak. Saya hanya cuma komen, ups. Oh, Abah langsung datang ke sini. Ya kan kalau nggak Untuk amun teu urang-urang klarifikasi, sahadeuy gitu. meureun ya. Nah, gitu. Karena ya menurut pandangan saya juga imanku ini kan harus menjadi percontohan mungkin untuk relawan-relawan yang lain. Kudu lebih dewasa, meureunnya ada Betul. meureun mantan-mantan pejabat meureun Bu, meskipun
sekupnya di Sekupnya. desa. Tapi kan di sini kita pertontonkan kan kedewasaan, Betul. menghadapi perbedaan lah. Perbedaan. Gitu. Gitu. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi, mangga Pak Kuwu. Ya, mungkin. Burujul wetan aman. Aman, kondusif. Oh gitu ya, aman kondusif ya. Baik, kalau nggak ada lagi mah, nggak ada lagi ya. Saya rasa cukup ya? cuma itu aja. Ya. Pak Kuwu cekapnya. Oke, siap. Terima kasih. Baik pemirsa, mungkin percakapan tadi, perbincangan tadi mampu meluruskan prasangka, praduga atau kekhawatiran bahwa di imanku terjadi perpecahan, terutama yang mendukung Haji Eman barangkali ya. Iya. Karena faktanya tidak semua mendukung Haji Eman di imanku, mempunyai ruang masing-masing lah gitu kan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.